lari ke depan langsung ke ruang tamu, tempat orang tua lagi Iya, ngobrol. iya. Ini merinding. Iya. Anjir. Cuma gue nggak ngeliat ada merah, ada putih, enggak. Hitam aja, blek hitam. Terus dia nggak nyender di tembok, dia berdiri di situ. Jadi posisinya ya kayak begini aja udah. Ini tembok di sini nih, merinding kan? Merinding banget. Anjay. Diceritain dia nongol, jangan nongol. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winsoy yang akan menemani malam Jumat Anda dengan cerita-cerita horor. Asli. Serem ini parah banget, serem. Dari kemarin gue syuting, gemeteran, sumpah gak bohong. Pokoknya nanti abis ini seperti biasa, saya akan mereact video horor kiriman warga. Abis itu juga kalau dari anda yang mempunyai video horor atau cerita horor, langsung aja dikirim kemana? Ke Instagramnya pamangrab.tv pakai hashtag kagak takut. Nanti cerita yang terpilih dan juga video yang terpilih akan ditayangin di sini. Nanti videonya ditayangin, ceritanya bakal dibacain sama saya di sini. Bisa juga sekalian kirim-kirim salam. Kalau mau kirim-kirim salam juga bisa, jadi sekalian cerita, sekalian ada kirim-kirim salamnya buat mama saya, papa saya atau gimana, terserah anda. Nanti cerita yang menarik bakalan dapat hadiah yang akan udah dipilih tuh, terpilih ceritanya, nanti dapat hadiah yang menarik juga dari kami. Tenang aja. Dan juga ada kesempatan buat kalian bisa ngobrol bareng di sini. Jadi nanti masuk YouTube. Mantep banget dah pokoknya. Oke, langsung aja nih. Kita bakal cekidot video yang pertama. Anjay. Gimana nih? Iya. Video yang pertama ini, aduh rumah lagi. Hai, pria ini panik. Iya, saya juga panik kalau melihat sosok menyeramkan ada dalam rumahnya. Jadi dia mau pulang ada begitu. Oh my god. Nggak, maksud gue kalau dia lagi jalan gitu ada rumah ada, ya udahlah ya, mungkin emang penghuninya gitu lah. Ini di rumahnya, terus mau masuk gimana ya? Malah udah malam kali kan, udah dari tadi udah kebayang, aduh pengen tidur gitu. Gimana ya? Kira-kira kalau misalnya kalian ada di kayak gini gimana gitu? Coba komen-komen. Misalnya lagi mau pulang terus di dalam rumah ada jerapah gitu. Kalau ada jerapah kocak sih, cuman kalau ada makhluk kayak gitu kan gimana? Kan serem juga ya. Jadi lain kali kalau mau pulang juga baca doa kali ya. Jadi doa, iya. Iya ini. Permisi dari mana? Dari siapa? Gimana? Supaya apa? Gimana? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, ya bagus. Kayaknya jauh banget ya ke sini ya. Iya nih, saya iya. Lagi ada keresahan, Mbak. Lagi ada keresahan, bentar. Siap. Saya bisa. Nice. Oh, ngapain tuh, Mbak? Saya bisa. Ini ritual saya buat nebak nama nih. Ya, agak ribet sih mau nebak nama juga. Siap. Namanya bukan nama siapa nih? Iya. Namanya Eritz bukan? Wih gila. Kok bisa tahu, Mbak? Keren banget, Mbak Sakti pasti nih. Saya Sakti. Tahu yang kera itu? Tahu. Kera Sakti? Ya, itu teman saya. Oh, siap. Ya. Tak pernah berhenti mencari kitab suci. Iya, bagus. Ada keluhan apa nih kira-kira? Kira-kira maksudnya keluhannya gimana? Ada. Maksudnya kan saya bisa membaca nama. Iya. Tapi saya nggak bisa membaca masalah. Aduh. Ya nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa ya. Namanya juga kan orang ya. Iya. Pasti ada kekurangan. Iya, kan bukan jerapah. Kalau jerapah tadi yang di rumah. Oke, siap. Iya, Mbak. Jadi saya ini orangnya takut film horor, Mbak. Orangnya takut film horor, bagus. Betul. Tapi nggak pernah berhenti nonton film horor. Ini yang saya suka, ya kan? Itu gimana ya, Mbak? Iya. Nggak apa-apa, kan masih film. Jangan sampai saya tuh takut singa, tapi saya nggak pernah berhenti buat main sama singa. Itu jangan ya. Oh iya, benar juga. Kalau sekedar nonton film horor tuh masih nggak apa-apa. Oke. Iya. Iya, jadi boleh cerita nih, Mbak? Aduh, saya mau pulang lagi. Ya. Gimana nih? Boleh ya? Boleh, oke, boleh, katanya boleh. Ya. Boleh. Nggak apa-apa nih, Mbak? Nggak apa-apa. Soalnya mengganggu banget nih. Iya. Ya, jadi waktu itu, waktu masih
masih kecil sih ceritanya. Masih kecil. SD, TK, SMP? Waktu itu kayaknya masih SD. Masih SD, oke. Oke, siap. Jadi waktu kecil itu, ini kejadiannya di rumah. Di rumah. Oke. Jadi waktu itu ya namanya bertetangga kan ya Mbah ya. Sering lah tetangga di rumah ini main ke rumah. Oke, Waktu itu karena masih kecil, jadi tetangga ini dia udah tua gitu, oma-oma lah gitu. Main ke rumah, main sama gue yang masih kecil. Oh, oke. Jadi sering digendong, ya pokoknya akrab lah gitu. Aduh, iya. Nah, singkat cerita nih, si oma ini udah nggak pernah main lagi ke rumah. Iya. Dengar-dengar ternyata beliau sakit. Oh, oke. Ya karena tetangga kan dekat ya, orang tua tuh sering lah menjenguk gitu. Tapi karena saya memang anaknya agak penakut ya waktu itu, jadi ya nggak pernah datang menjenguk gitu. Takut apa nih? Ya Ada oma-oma sakit gitu oma ya? sakit Iya, gitu, iya, jadi iya. ya nuansanya kayaknya aduh Iya. serem aja gitu. Iya, betul. Ya udah, terus waktu itu ternyata beliau tuh sakitnya nggak sembuh-sembuh dan akhirnya meninggal. Oh, Nah, kejadian seremnya tuh mulai dari sini. oke. Tadi background story ya? Iya. Terus beliau ini meninggal. Kan biasa kan kalau orang meninggal tuh tetangga-tangganya datang melayat ya. Betul. Nah, karena memang posisinya waktu itu orang tua saya itu tahu saya nggak suka yang berbau-bau meninggal, kematian itu nggak terlalu suka. Jadi nggak diajak. Buat pergi melayat. Jadi tinggal di rumah? Tinggal di rumah. Iya. Tinggal Sendirian? Bagus. Ya. Oke. Cuma waktu itu kan kejadiannya siang-siang ya. Jadi memang yang nggak terlalu perasaan deg-degan tuh ada. Cuma kalau yang sampai gimana-gimana banget tuh enggak. Singkat cerita orang tua pergi melayat, terus pulang lah gitu kan, udah kelar semuanya nih, langsung dimakamkan, pulang, terus ya udah ceritalah gitu. Tadi ya oma udah dikubur gitu, udah nggak usah kepikiran gitu kan, karena memang deket banget sih. Oke. Terus malamnya, ini. itu sekitar jam 10-an, itu udah pada mau siap-siap tidur lah kan. Nah, saya udah di kamar, ada adik juga masih kecil waktu itu. Di kamar berdua berarti? Berdua, Oke. tidur berdua. Terus waktu itu mama sama papa di ruang tamu lagi ngobrol gitu. Kebiasaan di rumah tuh kalau udah malam biasanya kan semua udah digembok gitu ya, dikunci, pagar dikunci, semua dikunci. Nah sebelum itu gue mau ceritain dulu nih posisinya, posisi rumahnya. Jadi di rumah gue itu gue tidur di kamar depan, ya di kamar depannya itu teras, terus langsung pagar. Nah, ruang tamu posisinya di samping kamar depan. Jadi kalau keluar tuh langsung set gitu. Oke. Nah, itu tidur lah nih, kita udah tutup semua, tidur, orang tua masih di depan ngobrol-ngobrol. Di ruang tamu yang tadi? Iya, ngobrol-ngobrol sambil nonton TV. Jam 11-an, setengah 12 kayaknya, itu memang udah terlelap lah tidur. Nah tiba-tiba, karena posisinya tadi kan dekat sama teras ya, teras. Kamar depan, itu dari depan kamar tidur itu ada yang ngetok jendela. 3 kali. Yang seremnya dia manggil nama gua. Awalnya tuh gua nggak sadar ya, maksudnya kan karena tidur kan ya, kok kayak dengar suara gitu, suara perempuan. Suara perempuan. Nah terus itu sekali itu, tapi masih belum ngeh lah gitu kan. Yang kedua kali sama, 3 kali juga panggil nama. Panggil nama. Nah posisinya itu gue udah mulai setengah sadar, kok kayak ada suara gitu. Mulai nengok tuh, karena di samping sini jendela kan. Karena jadi ini kan kamarnya, kalau tidur sebelah jendela? Iya jendela, terus teras gitu kan. Iya. Ada jendela ketutup hordeng gitu. Kok kayak nengok begini, kok kayak ada suara gitu. Yang ketiga, itu gue udah mulai sadar lah. Suara apa sih gitu. Ketiga kali sama. Sebut nama 3 kali. Gue langsung nengok begini, langsung merit nih sampai semua. Saya juga aja. Masih merinding nih. Langsung bangun itu langsung
satu gerakan, set, lari ke depan langsung ke ruang tamu, tempat orang tua lagi ngobrol. Iya. Ini merinding. Iya. Bentar, ada ditinggalin. Orang posisinya udah nama dipanggil diketok 3 kali kan. Aduh. Terus langsung lari nih kan, langsung buka pagar. Oh, orang tua kaget. Kenapa nih? Kenapa? Langsung duduk di tengah gitu kan, mereka lagi tidur langsung duduk di tengah. Langsung lapor cerita. Mah, ini sambil ketakutan ya waktu itu. Iya, saya juga ketakutan dengernya terus. Mah, di kamar ada yang ketok-ketok suara perempuan. Terus, kamu salah dengar kali, beneran. Papa ngomong gitu kan, kamu salah dengar kali, beneran. Terus mama nenangin, ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin oma ngucapin salam perpisahan. Iya, karena tadi kamu nggak melayat. Iya, nggak dapet. Iya, itu pertama dan terakhir waktu masih kecil. Nah, itu. Berikutnya ke apa? Kalau berikutnya, ini kejadiannya sih mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Oh, aduh, masih deket nih. Iya. Itu posisinya di kantor. Di kantor? Di sebuah kantor lah di Jakarta. Iya. Bapak tahu sih tempatnya, tapi ya udahlah. Terus saya ngantor itu juga nggak sih? Iya, terus. Iya. Ya, jadi ini posisinya di lantai 2. Lantai 2, oke. Lantai 2 kantor itu. Iya. Itu kan. Jadi waktu itu gue sama teman gue mau makan siang. Oke. Jadi ini kan kamar mandinya di sini nih. Kamar mandinya di sini, terus jalan terus tangga turun tuh. Nah, gue cerita background kantornya dulu kali. Oke, ya. siap. Jadi kalau yang gue dengar kantor yang dulu itu dia bekas kebakaran, katanya. Oke. Katanya bekas kebakaran. Bekas kebakaran. Jadi ya nggak tahu sih ada yang korban atau apa, gue nggak tahu ya. Tapi ya judulnya bekas kebakaran gitu. Oke. Nah, balik nih ke makan siang tadi. Iya. Gue mau turun, itu tiba-tiba kan posisinya begini ya. Tiba-tiba di ekor mata gue yang sebelah sini, itu gue ngeliat ada yang hitam masuk, terus pintunya ketutup, jeduk. Oke. Nah, teman gue sebelum mau turun, dia masuk juga. Mungkin mau ke toilet kali ya, mau buang air kecil. Cuma dia kayak nggak lama keluar. Terus dia ngomong gini, Rich, tadi lu lihat ada yang masuk nggak? Iya, gue juga ngeliat ada yang masuk. Teman saya tuh keluar kan dari toilet tadi. Iya. Rich, tadi lu lihat ada yang masuk nggak? Iya, gue ngeliat ada yang masuk, tapi cuma sekilas, gue bilang kayak gitu. Emang lu lihat? Iya, gue lihat ada yang masuk. Pas gue mau ke toilet, di dalam kagak ada siapa-siapa. Udah tuh. Terus kok bisa? Ya gue nggak tahu. Nah, terus dia masuk lagi ngecek. Halo, ada orang? Dibuka kamar mandi satu-satu, nggak ada. Salah lihat kali. Ada 2 orang salah lihat. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Gokil. Nah itu tuh. Iya. Sebenarnya ada satu lagi di kantor yang sama. Nah, gas. Oke. Ini kejadiannya malam. Jadi waktu itu di sebelah kantor itu warehouse kosong. Sebelum jadi kantor lagi sekarang. Ya, betul. Itu karena dia warehouse kosong, dipakailah untuk badminton. Nah. Ya. Di samping antara kantor warehouse yang badminton itu dengan kantornya saya itu, kalau malam di situ gelap, nggak ada lampu. Oh, oke. Ya, jadi ya gelap lah gitu. Iya. Nah, di kantor saya yang tadi posisinya gelap itu ada escape fire gitu loh, kayak escape stair itu ke bawah. Dari lantai 2 langsung ke bawah. Nah, malamnya itu saya lagi kelar main badminton, jaket saya ketinggalan di kantor. Itu lampu sudah mati semua itu kantor gitu. Iya. Ada security lah di depan gitu. Aduh, mau pulang nih, jaket kan ketinggalan ya, nggak mungkin ditinggalin kan, pasti balik lagi untuk ngambil tuh jaket. Soalnya pulang naik motor ya? Betul, waktu itu. Ya udahlah, mau nggak mau kan. Sebenarnya sih nggak bisa aja, gue nggak ngelewat yang gelap itu. Tapi muternya jauh banget. Oh iya. Dari depan lagi gitu. Iya. Nah kalau di situ kan tinggal set gitu kan. Selesai urusan. Selesai urusan. Ya udahlah, gitu. Berani-beraniin diri nih. Iya bagus. Iya. Pertama perjalanan dari warehouse itu ke kantor nggak ngeliat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Betul. Cuma memang karena gelap aja kan, jadi agak nggak enak. Jalannya cepetin. Set. Pak, jaket saya ketinggalan. Ada security kan. Oh ya ambil aja mas. Gitu. Udah, terus
ambil balik. Harus balik lagi dari situ. Karena nggak mungkin lagi muter. Ya ke warehouse tadi. Warehouse tadi Ya, gitu. ya. Nah motornya parkir di situ. Oh oke. Pas mau balik, sama lagi di sebelah sini ekor mata. Di escape fire yang tadi gue ceritain, pas lewat, pas ini escape fire-nya begini, terus gue ngelewat gini set gitu. Gue ngeliat di sini, dari sini tuh gue ngeliat ada sesuatu yang hitam, padet. Itu kan gak ada lampu ya Pak, jadi gelap aja gitu. Iya. Cuma kalau ada yang berdiri di situ berasa hitamnya beda gitu. Iya, ngerti. Nah, cuma gue nggak ngeliat ada merah, ada putih, enggak. Hitam aja, blek hitam. Terus dia nggak nyender di tembok, dia berdiri di situ. Jadi posisinya ya kayak begini aja udah. Ini tembok di sini nih, ini merinding kan? Merinding Pak, anjay. Diceritain dia nongol, jangan nongol. Nah, dia berdiri gini, gue kayak, aduh ada lagi. Tapi ya gue nggak tahu ya maksudnya, ini perasaan doang. Betul. Gitu. Gue cepetin tuh. Set. Jadi gue tapi gue nggak ngeliat ada mata merah, nggak ngeliat, nggak ada rambut, cuma plek hitam. Iya. Lewat. Wah itu gue lari Pak, udah lagi nggak jalan cepet, lari. Udah. Itu 3 itu yang paling memorable. Oke. Bagus. Yeah, tapi tadi yang waktu yang kecil sih itu serem banget sih. Enggak sih, saya enggak lah kalau gitu-gitu mah. Iya. Saya makin serem kita lihat video. Oh siap. Berikutnya ini. Waduh. Ini video kiriman dari. Ini enggak yang loncat ngeri kan? Saya sih enggak. Saya enggak tahu juga ini kan dari Andrew nih. Mana nih? Mana nih? Tiba-tiba ini nih. Aku udah tahu banget ada begini-beginian dah. Oh, Pak itu kayaknya belum di play Pak. Oh. Enggak anjir. Tuh. Jatuh anjing. Tuh jatuh. Ada apa sih? Jangan gitu. No. Nggak boleh. No. Perhatikan lingkaran. Loh. Jar. Aduh. Oh iya Pak. Oh iya gimana? Aduh, saya lupa nih. Ya. Jadi tadi sebelum saya kesini, teman saya tuh nitipin sesuatu. Oh teman Anda nih? Oke. Katanya buat Mbak Dukun supaya dibantu kesuksesannya. Emang dukun banget ini saya. Ya. Terima kasih ya. Iya. Ya, siapa tahu lah gitu. Oh iya. Gimana Mbak? Dari ini surat ada cerita. Kayak baru pertama gitu. Dia cowok sih Mas, tau saya. Oh dia cowok temannya. Apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Namanya sih Asep Saifuddin ya. Nah, kan. Kasihan juga kalau cewek namanya Asep Saifuddin ya. Asep Wati. Dari Asep Saifuddin. Nih kalau ada Asep Saifuddin langsung aja komentar biar langsung warganya bisa Sep cerita lo diceritain lo begitu kan asik ya. Jadi rame kita Siap, di Mbak. komenannya begitu. Betul. Nah, cerita Asep Saifuddin. Pernah saya bawa orderan Grab Car. Saat itu waktu menunjukkan pukul 00.30 malam. Jam setengah 1 malam. Tujuan ke daerah Rancamanyar dari Antapani. Oh di Bandung nih. Bandung. Seperti biasa, sepanjang jalan saya ngobrol sama customer. Sesampai di daerah Cibaduyut, saya melihat waktu 00.45. Persis di depan TVRI sebelum melewati terowongan, penumpang tertidur dan sebelumnya penumpang bilang, "Pak, kalau udah sampai tolong bangunin ya. Soalnya saya ngantuk banget nih. Mungkin habis kerja atau party kita nggak tahu ya." Saya pun mengiyakan. Entah kenapa dan nggak tahu kenapa sewaktu saya melintas terowongan, seolah saya nggak sadar. Terus anehnya tuh mata saya terasa lengket banget. Dan saya baru sadar setelah penumpang terbangun dan bertanya sudah sampai mana. Dan saya pun seketika tersadar dan ternyata saya udah ada di daerah Soreang. Bandung juga tuh. Bandung juga. Padahal kalau saya lihat waktu sebelum masuk terowongan ke tempat saya tersadar itu selisih 5 menit. Padahal normalnya itu bisa sampai 25 sampai 30 menit. Waduh, keren juga. Teleport. Dan akhirnya kita putar balik ke arah Rancamanyar dan itu menempuh waktu 30 menit. Apakah saya sudah memasuki lorong waktu? Sekian terima kasih. Oh jadi dia tuh udah sampai daerah yang lebih jauh. Oh. Iya.
Jadi kayak masuk dimensi. Iya, gitu, tiba-tiba portal dia gitu masuk ya. terowongan terus dia nggak sadar udah nyampe tempat yang jauh banget. Akhirnya dia harus balik lagi setengah jam buat balik ke daerah tujuannya. Itu kayak dikerjain gitu nggak sih, Mbak? Iya, itu gimana ya? Aneh banget ya orang. Padahal dia kayak cuma 5 menit doang tuh main Iya. mata yang lengket segala macam. Kalau misalnya dia dibantu kan berarti ke tempat tujuannya langsung ya? Iya. Nggak dijauhin kan? Wah, Iya, dikerjain iya. tuh. Wah. Aduh. Gak Ya, berdoa nih pasti nih. iya, Bapak Asep lain kali kalau bawa mobil jangan bawa motor. Oke. Siap. Bagus cerita Pak Asep. Dapat hadiah, Bro. Dapat hadiah lah. Dapat hadiah. Ah, Oke, siap, siap, Bagus. siap. Dari Andrew nanti, bagus. Bentar. Ah, gimana tuh, Mbak? Lah, ini nih. Ada tobing. Nah, Oh, Gimana, ini Bing? mah topeng yang terkenal itu ya, Mbak? topeng yang terkenal, ya, Iya. topeng kambing ini. Tobing, di mana, Bing? Di mana? Oh, di sini, Bing. Oke, siapin. Nah, ini buat kamu Dia deh. tobing tapi bukan dari Medan ya, Mbak? Bukan. Iya, baik, siap. Dia topeng kambing aja. Dia ada di sini nih. Oh, ini resep obat, Mbak? Ini biar kamu terlindungi Oh, dari Mara bahaya. Enggak, dari virus pilek. Jadi kalau misalnya gini aja nih. Nah. Iya. Iya. Enggak, nih lucu-lucuan aja lah ya. enggak, serius juga nggak apa-apa. Serius juga nggak apa-apa. Iya, Ini saya ini- terima kok dari Mbak. Iya. Ya, mohon maaf. Ini pokoknya buat kamu bisa merasa aman. Siap. Terima kasih, Mbak. Amannya nggak tahu sih, tapi merasa aja. Ya. Iya. Inilah. Ini Apanya bisa habis? diminum, Mbak? Bisa, cuman paling keracunan aja. Ya, nggak jadi deh. Iya. Bisa diminum. Mbak udah lama buka praktek begini, Mbak? Udah. Sejak Negara api 9 menyerang? Enggak, belum. Oh, belum. Belum nyerang. Sejak 1827. Saya tuh emang hidupnya. Oh, barengan sama Mbah Berek. Nah, Mbah Berek tuh berdiri, Mbah duduk ya? iya. Oke. Berak tuh jongkok. Saya duduk. Mungkin toiletnya kan beda-beda. Ngapain tadi? Nah, ini buat Bapak. Ini kalau Eris. saya sering lihat yang di film-film Cina itu, Mbah, yang ditempel di jidat. Nah, itu kan biar vampirnya nggak jalan kan? Ah, ah. Nah, ini biar vampirnya mampir. Gue mampir, monggo pinara. Nah, itu kapan lagi coba disamperin sama vampir? Gila, keren, Mbah, keren, Mbah. Nah, keren. Nah, ini Saya terima ya, Mbah ya. yang kamu terima. Nanti kasirnya di depan langsung aja, Mas. Siap. Oh, ini nggak gratis, Mbah. Enak aja. Anda pikir Tapi ini mujarab kan, Mbah? apa? Mujarab nggak? Mujarab. Mujarab. Itu nggak Ya nggak apa-apa lah gratis. kalau saya bayar juga, kok yang penting mujarab. Iya, aman. Makasih ya, Mbah. Sekarang Makasih. saya udah nggak takut lagi. Oh iya. Terima kasih banyak. Iya. Hati-hati di jalan. Salim dulu sama Mbah. Iya, be careful on the road. Siap. Jangan lupa pulangnya. Keren. Nah, bagus. Iya. Permisi, Mbah. Permisi, ya, hati-hati. Terima di jalan. kasih. Ya. Oke, sekian dan terima kasih dari cerita-cerita dari Bapak Eritz ya. Serem banget sih tadi yang pertama itu yang waktu kecil. Soal waktu kecil kan saya kecil ya. Terus sekali lagi jangan lupa buat kamu-kamu yang punya cerita atau video horor langsung aja dikirim gas terus ke Instagramnya pamangrab.tv. Jangan lupa nih ada di sini nih. Ada di sini nggak sih? Ya kan pamangrab.tv pakai hashtag kagak takut. Nanti cerita yang terpilih bakal kita ceritain di sini kayak tadi ceritanya Pak Asep. Terus ada juga kalau video yang terpilih juga bakal diputerin biar bisa ditonton bareng-bareng sama warga di sini. Nanti juga ada kemungkinan bisa kalian tuh langsung ngobrol di sini bersama kami buat ceritain cerita-cerita horor kamu dan tentu saja ada hadiah yang menarik yang sangat mantap. Gua Winsoy, sampai jumpa di Kagak Takut malam Jumat berikutnya.